Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue James di channel LS Project. Nah guys, kali ini kita akan melanjutkan review film yang lagi viral-viralnya ya kan, yang berjudul My Name. Nah, supaya tidak menjadi spoiler di awal dan menunggu supaya teman-teman tidak bosan, mari kita mulai intronya. Di awal scene diperlihatkan si Ai sedang menangkap si Menggo. Nah, si Ai menangkap si Menggo ini dengan si Pildo. Dan kemudian si Pildo terus menginterogasi si Menggo kalau di tempatnya itu ada narkoboy berjumlah besar. Namun si Menggo ini tetap tidak mengakuinya. Nah, tanpa patah semangat dan patah arang, si Pildo pun terus mencari dan terus mencari, sehingga akhirnya si Pildo pun tetap tidak menemukan narkoboy tersebut ya guys. Tapi di sisi lain, si Ai melihat si Menggo saling lirik dan saling kicep dengan salah satu waiter di sana. Kemudian si Ai menghampiri waiter tersebut dan memeriksa botol yang ada di sekitar waiter tersebut. Ternyata barang buktinya ditemukan oleh si Ai dan si Menggo pun ditangkap. Lanjut, setibanya di kantor, si Pildo pun menginterogasi si Menggo untuk memberitahu siapa sebenarnya bandar narkoboy besar. Akhirnya si Menggo pun tidak mau buka mulut. Tetapi setelah beberapa kali dan beberapa waktu dipaksa, akhirnya si Menggo pun membuka mulut. Yang ternyata bandar narkoboy besar itu adalah si Toing. Yang menurut si Menggo, si Toing ini adalah seorang yang kejam dan seorang pembunuh. Setelah selesai menginterogasi, si Ai pergi ke ruangan dan mencari tahu kasus pembunuhan ayahnya pada tahun 2016 silam. Tepat di mana pada saat itu si Ai berulang tahun. Scene beralih ke kantor polisi di mana pada saat itu tiba-tiba harus diadakan operasi mendadak untuk menangkap si Mahpud. Sontak si Ai pun kaget dan ngahulang mendengar hal tersebut, dan apalagi ditambah seluruh alat komunikasi yang mereka miliki harus dikumpulkan. Ai pun bingung karena Ai harus memberikan informasi kepada si Mahpud bahwa hari ini akan terjadi operasi mendadak untuk menyergap si Mahpud. Tanpa kehabisan akal, di saat di mobil di perjalanan menuju ke TKP, si Ai pun berusaha untuk mengambil ponselnya, namun sia-sia karena pada saat dia mau mengambil ponselnya, tiba-tiba ada seorang rekannya yang mengingatkan si Ai. Singkat cerita, mereka sampai di TKP dan si Pildo pun menemukan di mana tempat produksi narkoboy tersebut. Pildo pun langsung marahkan pinsolnya kepada si Mahpud, tapi dihalangi si asisten si Mahpud yang bernama si BE. Nah, Mahpud membalikan badannya dan tiba-tiba ada suara tembakan sehingga mengalihkan perhatian semua yang ada di sana, dan Mahpud dan anak buahnya tidak menyia-nyiakan hal tersebut untuk kabur dan membakar barang bukti semua yang ada di sana ya guys. Api pun menyala, Pildo pun teriak mengarahkan pistol ke arah si Mahpud dan si BE. Kemudian si Ai yang melihat si Mahpud sambil mengarahkan pistol ke si Pildo, sambil memberi kode-kode rahasia gitu ya, sambil mengkedip-kedip gitu. Nah, karena tidak ada perintah menembak dari si kapten, si Mahpud dan si BE pun berhasil kabur dan melompat ke laut. Dengan wajah kecewa, mereka memeriksa kembali seluruh barang bukti yang ada di sana, ya kan? Namun si Ai memanggil kapten menunjukkan sebuah pistol milik polisi yang dimana nomor serinya dicoret-coret lah. Kan pistol yang diberikan si Mahpud ke Ai ada di sana ya. Jadi ceritanya itu adalah sebuah pistol yang di si episode kemarin itu dibelikan oleh si Mahpud kepada si Ai, di mana si Mahpud berbicara bahwa pistol itu adalah pistol polisi yang telah membunuh, atau pistol yang dipakai pembunuh ayahnya si Ai untuk membunuh ayahnya. Gitulah pabelitnya, lihat. Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya. Di sela kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya. Yups, LS Skincare. LS Skincare, perfect your beauty care.
Scene berlanjut di mana si kapten merasa sangat kecewa atas kegagalan misi tersebut ya guys ya, di mana si kapten tersebut memarah-marahi dirinya sendiri dan memeriksa seluruh peluru anak buahnya. Namun setelah semua peluru di pistol anak buahnya diperiksa, ternyata peluru mereka masih utuh ya guys. Ya iyalah masih utuh, orang itu pistolnya pistol yang dibawa si Ai. Bener gak sih? Yang dibawa si Ai kan? Iya, yang dari si Mahpud itu loh. Scene memperlihatkan di mana si Toing menyerang sebuah sasana tinju di mana seluruh anak buah si Mahpud berlatih. Setelah beberapa waktu menyerang dengan membabi buta, akhirnya seluruh orang yang ada di sana pun tumbang dan menyisakan si orang BE yang masih bertahan. Kemudian dengan sadis si BE pun langsung dicacak tangannya dengan bedog cepot. Aduh, kenapa dengan bedog cepot ya? Bukan bedog cepot. Setelah itu Scene memperlihatkan ala-ala polisi India ya kan, dimana setelah korban berjatuhan polisi baru datang. Dan pada saat itu Ai dan Pildo berada di TKP dan si Ai pun menanyakan dengan wajah polos biadabnya kepada si Pildo apakah si Mahpud terbunuh. Kemudian si Pildo pun menjawab bahwa si Mahpud tidak terbunuh dan si Mahpud tidak ada di TKP. Diperlihatkan si Mahpud dan anak buahnya baru keluar dari pemakaman ya kan, pemakaman di mana anak buahnya yang mati akibat serangan si Toing kemarin. Dan Ai pun ternyata datang ke tempat tersebut, tapi dia datang secara diam-diam dari kejauhan dengan menggunakan sebuah helm. Jadi Ai menyamar ya kan, jadi tidak ada yang tahu Ai ada di sana. Nah, si Ai pun kemudian bergegas untuk pulang dan di jalan bertiba-tiba dia berpapasan dengan kapten dan si Pildo. Kapten pun tidak menyadari bahwa ada si Ai di sana ya kan, tapi si Pildo mulai mencurigainya dengan melirik kepada si Ai seolah-olah dia kenal bahwa itu adalah si Ai. Kemudian si kapten pun menegur si Pildo supaya cepat-cepat masuk untuk memberikan penghormatan atau melayat ke tempat pemakamannya. Singkat cerita kapten dan Pildo masuk, namun di sana dihadang oleh si BE dan anak buahnya dan hanya si kapten yang diizinkan masuk ya kan. Kapten pun masuk memberi penghormatan. Setelah itu dia bertemu dengan si Mahpud di sebuah warung. Setelah beberapa waktu beradu argumen ya kan, dan si Mahpud pun bilang kepada si kapten bahwa si kapten tidak akan bisa menangkap si Mahpud. Scene berlanjut ketika si kapten dan keempat anggotanya termasuk si Ai sedang menyusun sebuah rencana, di mana rencana tersebut adalah membiarkan si Menggo keluar dari penjara untuk umpan dan membiarkan si Toing sementara waktu untuk mengalihkan perhatian si Mahpud dan membiarkan seluruh geng, yaitu geng si Toing dan geng si Toing dan geng si Mahpud itu bentrok. Namun di sisi lain Mahpud diberi kabar oleh si Ai tentunya bahwa pelepasan Menggo tersebut adalah sebuah jebakan. Namun anehnya si Mahpud malah ketawa sinis. Tahu kan ketawa sinisnya kayak gimana? Scene berlanjut di mana si Mahpud mendapatkan pesan dari si Ai ya kan, kalau si kapten tersebut akan bertemu dengan salah satu pengkhianat organisasi si Mahpud. Nah, si Mahpud tidak terima, agak geram-geram gitu ya kan. Ai pun mengikuti kapten dengan menggunakan motor Harley Davidson pemberian dari Mimin ya kan, karena si Ai adalah mantannya Mimin. Wah, bercanda itu. Tapi disadari Ai sudah diperhatikan oleh seseorang. Ai berlari ke atas gedung untuk memantau kapten. Namun ketika Ai berlari di tangga, Ai pun terkejut karena ada Pildo di sana ya kan. Akhirnya Ai dan Pildo pun paduk. Alih-alih hampir kebuka helmnya tapi tidak berhasil, dan kemudian si Ai pun kabur. Ai pun berhasil kabur dan langsung mengendari motornya ke arah si kapten, dan ternyata si pengkhianat yang dimaksud itu adalah si BE. Kapten dan Pildo pun mengobrol. Setelah mengetahui ada mata-mata, kapten pun mencurigai si Ai dan menyuruh Pildo untuk menyelidikinya. Dengan keadaan terluka akibat bertarung dengan Pildo, Ai pun menelepon Mahpud dan memberikan informasi. Namun Ai menyuruh Mahpud jangan dulu bertindak dan Mahpud pun menurutinya. Scene berlanjut ketika si Ai pergi ke gedung forensik ya kan, untuk mengambil hasil forensik pistol yang ada di TKP saat penggerebekan si Mahpud tersebut. Ai pun menanyakan siapa pistol tersebut, namun tim forensik di sana tidak mengetahuinya dan hanya memberikan informasi nomor seri yang ada di pistol tersebut.
dan mendapatkan informasinya. Scene lain memperlihatkan di mana si kapten sedang mengobrol dengan si Kapolsek. Nah, si kapten bilang kalau si Mahpud sengaja meletakkan pistolnya di TKP saat penangkapan tersebut. Loh, tunggu. Kenapa ya si kapten tahu bahwa yang meletakkan itu si Mahpud? Wah, pokoknya di sini mulai agak rame nih. Dan film My Name episode ketiga dan keempat pun berakhir. Nah guys, stay terus ya di channel LS Project, karena setelah ini pasti banyak film-film yang seru. Apabila kalian ada saran Mimin harus mereview film apa, komen di bawah ya guys ya. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kami tetap semangat membuat video dan membantu channel ini terus berkembang. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.